Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan yang ketiga di mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Kaidah Fikih. Pada pertemuan siang kali ini kita akan membahas mengenai kaidah am dan kaidah khas. Di mana kaidah ini menjadi kaidah yang pertama untuk yang kita bahas dan sangat penting sekali untuk kita bahas di dalam kita mempelajari kaidah usuliyah. Selanjutnya, terkait dengan kaidah usuliyah, ini supaya teman-teman mempunyai gambaran terlebih dahulu. Sebenarnya ketika kita mempelajari kaidah am dan kaidah khas, itu apa hubungannya dengan kaidah usuliyah? Supaya nanti lebih runtut. Kaidah usuliyah merupakan penyederhanaan dari usul fikih. Nah, hasil dari penyederhanaan ini nanti akan lahir, akan menjadi sesuatu hal, yaitu rumusan-rumusan. Yang rumusan-rumusan ini nanti dapat dibuktikan kebenarannya atau yang disebut dengan kaidah usuliyah. Jadi dari penyederhanaan usul fikih nanti dibuat kerangka-kerangkanya, kaidah-kaidahnya seperti apa, supaya lebih memudahkan dengan berdasarkan pembuktian-pembuktian kebenaran. Dalam artian ini dilakukan oleh para mujtahid dengan metode-metode di dalam ilmu fikih. Nantinya akan menjadi sebuah kaidah usuliyah, dan kaidah usuliyah ini nanti akan dijadikan referensi dalam penentuan hukum Islam. Nah, kaidah usuliyah ini merupakan suatu hukum yang kulli. Kulli itu apa? Kulli itu menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan. Itu namanya kulli. Nah, kalau kuliah apa kuliah? Kuliah itu menetapkan hukum atas sesuatu secara satu persatu. Maksudnya ini bukan kuliah seperti pertemuan kita saat kali ini ya. Maksudnya kuliah dalam arti dalam kaidah-kaidah usuliyah. Suatu hukum kuli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz'i. Juz'i itu adalah bagian daripada sesuatu, itu namanya juz'i. Makanya ada yang mengatakan juz'i, ada yang mengatakan juz'iyah. Perbedaannya apa? Kalau juz'iyah itu menghukuminya dengan sebagian, bedanya di situ. Kemudian diambil dari yang kuli. Jadi standar hukumnya itu diambil dari yang juz'i dan diambil dari yang kuli. Yaitu apa? Yang kuli itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam atau masyadir al-ahkam. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami bahwasanya dalam segala sesuatu hal, dalam permasalahan apapun itu, kita akan merujuk kepada Al-Quran dan kemudian ada hadis ataupun sunnah sebagai sumber hukum Islam. Bagaimana sih ketika kita mempunyai sebuah masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari atau masalah fikih, masalah-masalah entah itu terkait dengan ibadah, terkait dalam kita berdagang, bergaul kepada orang-orang di sekitar kita, kita harus merujuk kepada sumber hukum Islam. Kita punya masalah, kita langsung membuka Al-Quran dan membuka hadis. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada ilmu-ilmu pembantunya untuk bisa mengetahui atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan dari hadis itu. Dengan apa? Dengan melalui jalan ijtihad, yaitu proses mengeluarkan hukum dari sumbernya. Nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan ijtihad ini. Selanjutnya, mujtahid atau seorang yang bisa beristihad. Nah, seorang mujtahid itu harus mempunyai kemampuan. Yang pertama adalah memahami teks, memahami Al-Quran, memahami teks soal Al-Quran. Yang selanjutnya adalah memahami maknanya. Jadi makna yang terdalam dari lafalnya itu apa. Nah, pemahaman makna ini nanti ada pembahasan sendiri juga terkait dengan pemahaman makna. Ada yang membahas makna secara teksnya, ada yang memahami makna secara
pemaknaan yang lain atau penjelasan yang lainnya. Selanjutnya adalah wilayah atau marmak. Tentu ketika kita mau menghukumi atau ingin mengetahui apa sih hukum, misalnya hukum membayar zakat, apakah di semua negara itu sama atau berbeda-beda ukuran nisabnya gitu. Nah, itu berbeda-beda tidak? Nah, itu kita harus mengetahui wilayahnya. Makanya ada mazhab-mazhab. Ada imam mazhab, ada mazhab Hanafi, Maliki. Itu karena pemahaman terkait dengan wilayah. Selanjutnya adalah objeknya atau madlulnya. Objek ini juga sangat penting. Objek bisa mempengaruhi produk hukum yang akan dihasilkan. Gitu. Nanti di pembahasan terakhir akan kita bahas ketika banyak sekali pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat mujtahid terkait dengan suatu masalah fikih. Gitu. Bagaimana cara kita menyingkapinya itu? Bagaimana cara kita mengetahui sebenarnya hukum mana yang lebih implementatif, yang lebih bisa diterima, yang lebih bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, melalui ini kita nanti semoga bisa mengetahui caranya. Selanjutnya adalah jenis dan derajat dilalahnya. Dilalah itu apa? Dilalah itu sebenarnya pemahaman terhadap sesuatu dari sesuatu yang lain atau dari madlulnya yang pertama. Nah, terus yang dari penjelasannya itu disebut akal ataupun petunjuk dari dalil. Di petunjuk-petunjuk. Selanjutnya adalah cara menunjukkan lafal atas maknanya. Jadi sebenarnya lafalnya itu mengandung makna seperti apa sih? Ada petunjuk-petunjuk terkait dengan maknanya itu tidak. Dalam ayat, nah ini yang di dalam ilmu kebahasaan, di dalam mantik itu dijelaskan secara rinci sekali terkait dengan ini. Lalu selanjutnya ada dilalah. Dilalah atau petunjuk. Nah, dilahnya ada dua, dilalah makna dan dilalah hukum syara yang secara langsung. Dilalah makna ini antara lain ada am, ada khos, ada mutlak, muqayyad, musnad dan lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini berarti dasarnya ada dilalah, lalu ada dilalah makna, lalu dari am, khos. Makanya di dalam am, khos ini nanti banyak sekali pembahasan terkait dengan masalah-masalah kebahasaan. Masalah kita mengetahui maknanya itu seperti apa. Itu dari am dan khos. Gitu. Dari yang umum, perbedaan dengan mutlaknya itu seperti apa. Selanjutnya, hukum Islam. Nah, hukum Islam ini sebagai suatu hal yang sangat besar yang perlu kita ketahui, bahwasanya semua itu berasal dari situ. Tapi ketika kita salah memahami, salah menggunakan alatnya, maka tidak akan selesai. Itu malah bisa menimbulkan masalah baru. Nah, salah satunya adalah dengan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay? Dengan ilmu-ilmu kelengkapannya. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ada aspek urutnya, aspek nuzulnya, macam-macam sekali ilmunya. Lalu yang kedua adalah aspek yang perlu kita pertimbangkan adalah aspek ketuhanan dan aspek manusia. Di mana sebenarnya di dalam Al-Quran itu sebagai peninjauan dari konsep hukum yang Tuhan inginkan. Kemudian ada kebutuhan manusia. Di mana kebutuhan inilah yang nanti akan bernegosiasi supaya ditemukan produk hukum yang lebih jelas dan lebih bisa diterapkan, lebih bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karena yang akan menjalankan adalah manusia. Jadi harus disesuaikan. Karena itu diperlukanlah kaidah usuliyahnya gitu, untuk melakukan hukumnya. Kemudian ada kaidah fikihnya sebagai penerapannya. Lalu kita bisa mengetahui dari fikihnya atau hasilnya itu seperti apa hukumnya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui di dalam sumber hukum Islam itu adalah masalah bahasa Arab. Karena itu sangat melekat sekali. Nah, bahasa Arab inilah yang nanti ketika seorang mau berijtihad itu harus mengetahui terkait dengan tata bahasanya dan semuanya terkait dengan bahasa Arab. Baru orang tersebut bisa berijtihad, bisa memiliki kemampuan untuk menentukan hukumnya. Padahal ini adalah salah satu keilmuan saja. Masih banyak keilmuan yang lain yang ini menjadi unsur dari kita untuk menentukan hukumnya. Nah, dari ini kita belajar sedikit demi sedikit. Kesalahan adalah kita anggap sebagai suatu pembelajaran. Gitu. Nah, makanya dari ini kita belajar bersama-sama. Ketika kita sudah mengetahui
terkait dengan tata bahasa Arab, lalu keilmuan-keilmuan yang lain yang pendukung dari bahasa Arab ini adalah kita bisa mengetahui al-qawaid al-lughawiynya ya. Jadi unsur kaidah-kaidah kebahasaannya itu seperti apa. Gitu. Dari itu kita bisa mengetahui substansinya itu seperti apa, hukum yang diinginkan itu seperti apa. Gitu. Relevansinya untuk kehidupan sekarang itu bagaimana, untuk praktiknya bagaimana. Soalnya saya menukil dari atau mengambil dari kitab Warqut gitu ya, dimana di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian am dan khos. Jadi am ini adalah wa ammal amu fahuwa ma amma syai'ani fasu'ida. Jadi terkait am ini adalah lafal yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa batas. Ini kita pengertian awal dulu ya, pengertian awal dulu. Dan kemudian nanti di penjelasan terkait am ini banyak pengecualian, banyak perbedaan pendapat terkait dengan ini. Nah, am ini juga memiliki beberapa uraian atau beberapa penjelasan. Salah satunya adalah masalah lafalnya, itu yang perlu kita pahami. Nanti pembahasan selanjutnya akan banyak kita membahas mengenai lafalnya. Nah, lafal ini am merupakan termasuk sifat dari lafal. Jadi am masuk dalam lafalnya itu. Makanya masuk dalam pembahasan lafal. Dalam pembahasannya ini juga dalam am juga membahas beberapa hal. Yang salah satunya adalah pembahasan mengenai lafal mutlak, ada lafal nakirah nanti juga ada lafal asyrah gitu ya, surah itu masuk dalam isim adad misalnya. Lalu ada ketentuan-ketentuan yang lainnya yang berhubungan dengan misalnya masalah tanpa batasan. Selanjutnya mengenai lafal am ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada isim mufrad. Ini yang dimakrifatkan dengan alif lam. Jadi ciri-cirinya ada alif lam. Seperti firman Allah, innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Nanti ini satu ayat bisa pembahasannya macam-macam gitu ya. Bisa pembahasannya di am, khos, mutlak, tapi kita nanti fokuskan dulu pada pembahasan am dulu. Selanjutnya adalah isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam seperti firman Allah faqtulul musyrikin. Ya, tadi tulisan bahasa Indonesia ini. Dia bunuhlah orang-orang musyrik itu. Ini teks ya, ini teks. Kita bicara mengenai teks, belum penjelasan atau tafsirnya. Lalu ada isim-isim mubham, ini seperti man, itu yang berakal, ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Contohnya adalah man dakhala darika fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahku maka dia aman. Lalu ma untuk yang tidak berakal. Contohnya ma ja'alil minka ahkatuhu. Apa saja yang datang untukmu darimu akan aku ambil. Ini contoh-contohnya. Nanti lebih mudahnya sebenarnya langsung kita terapkan di dalam pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan masalah zakat dan wakaf. Lalu ada juga contohnya ayun baik dia sebagai istifham atau syarat maupun sebagai mausulnya. Ini berlaku juga untuk yang berakal atau tidak. Contohnya ayyu abidin ja'aka ahsin ilaih. Jadi mana saja budakku yang datang padamu maka bersikap baiklah padanya. Dan ayyul asya aradta attoitu kahu. Jadi apa sih yang kau inginkan berikanlah padamu. Atau ada aina untuk menyatakan tempat seperti aina ma takunu aku mu'aka. Di mana saja engkau berada maka aku akan berada bersamamu. Ini keterangannya. Lalu ada mata untuk menunjukkan waktu seperti mata syi'ata ji'tuka. Kapan saja engkau mau aku akan datang padamu. Lalu ma untuk istifham seperti ma iddaka. Apa yang ada padamu. Lalu jaza seperti ma ta'amaltu zabihi. Apa saja yang engkau perbuat maka engkau akan dibalas dengannya. Pada satu naskah disebutkan khobar seperti pengganti jaza. Seperti amiltu ma amilta. Atau aku berbuat apa yang engkau perbuat. Lalu pada yang lain
seperti khobar berdasarkan naskah pertama dan jaza berdasarkan naskah yang kedua. Lalu la pada isim-isim nakiroh. Contohnya ada la rojula fidda, tidak seorang laki-laki di dalam rumah. Nah, ini keterangannya dalam menerangkan fungsi ma sesudah istifham terdapat dua naskah dalam kitab Warakat ini. Naskah pertama mengatakan untuk jaza, maka berdasarkan ini dimasukkan wa ghairihi atau sebagai khobarnya. Dan naskah kedua mengatakan untuk khobar, maka berdasarkan ini yang dimaksud dengan wa ghairihi adalah jaza. Nah, ini pengertian dari misalnya ada masalah keumuman. Ini ada contohnya di zaman Nabi itu ya, terkait dengan ini. Di mana Nabi menjamak 2 sholat pada waktu berpergian. Nah, berdasarkan riwayat Bukhari, maksudnya perbuatan menjamak itu tidaklah berlaku umum atau berjalan jauh. Untuk berjalan jauh sampai berjalan pendek. Hanya itu jadi pada salah satu di antara keduanya. Jadi harus milih salah satu. Itu dari perjalanan pendek atau perjalanan jauh. Nah, selanjutnya ini pengertian dari ini supaya lebih memudahkan saja. Jadi sebenarnya lafal yang mencakup unsur makna yang dikandung melalui satu ketetapan bahasa. Nah, kita akan banyak bicara terkait dengan masalah bahasa. Keumuman kandungan atau maknanya suatu lafal bukan termasuk. Ini maksudnya mutlak kalau masalah ini. Masalah keumuman dari kandungan, dari maknanya, makna yang tersiratnya tersebut. Masuk ke mutlak. Itu pembahasan kaidah yang lainnya nanti. Nah, lafal ini nanti pertama bisa mempunyai pengertian banyak orang. Yang kedua, lafal umum tidak berbentuk istirak atau punya pengertian ganda, ambigu. Ini harus hati-hati dalam kita memahami hukum yang ada di dalam sumber hukum Islam. Gitu. Karena banyak sekali yang mempunyai lafal yang umum, yang punya makna ganda. Selanjutnya adalah kaidah am. Kaidah am ini yang masalah keumuman ini bersifat pertama mencakup. Yang kedua adalah yang keumuman lafal yang mutlak yang bersifat substitusi. Dalam artian di sini adalah dalam artian antara am dan mutlak itu memiliki perbedaan. Ini perbedaan. Selanjutnya adalah sikot-sikot lafal am. Dalam sikot-sikot lafal am ini memiliki beberapa ciri-ciri, memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah masalah lafal-lafal jamaknya. Lafal-lafal jamak ini itu mencakup masalah lafal-lafal yang memiliki arti secara umum. Nah, di sini dijelaskan misalnya masalah ketetapan lughah murni atau masalah hal-hal yang lain yang terkait dengan jamak ini itu yang tanpa nakirah. Misalnya ada masalah yang kulu menggunakan kulu itu ya, kulu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu yang tanpa nakir korinah ya, tanpa korinahnya. Selanjutnya adalah masalah yang substitusi tadi ya. Jadi yang masalah yang substitusi tadi itu masalah menggabungkan persamaan-persamaan. Jadi ada persamaan-persamaan hukum itu digabungkan. Itu nanti kita bahas setelah pembahasan yang ini. Selanjutnya adalah jamak yang dima'rifatkan dengan al, dan al yang bermakna istiqraq atau yang dima'rifatkan dengan idlafah. Gitu. Nah, di sini sebenarnya penjelasan mengenai itu banyak sekali mengenai masalah-masalah sikot-sikot ini. Misalnya ada ai ini yang terkait dengan syartiyah mausul, lalu ada alladzi misalnya. Lalu ada allati, contoh-contohnya, lalu ada jami, lalu ada sair. Ini ciri-cirinya. Dan ini di Al-Quran juga ada contoh-contohnya. Nah, terkait dengan
lafal mufrad yang dima'rifatkan dengan al istighraqiyah atau yang dima'rifatkan dengan idlafah. Selanjutnya adalah nakiroh dalam konteks negasi atau larangan atau syarat. Selanjutnya adalah asma al-mausulah. Nah, asma al-mausulah ini itu merupakan kata-kata sambung. Yang ciri-cirinya adalah ada aladzi misalnya. Aladzi. Lalu selanjutnya adalah asma al-syarat. Itu merupakan syarat atau ketentuan untuk meneguhkan hal-hal yang lainnya. Ini contohnya misalnya apa? Di surat Al-Ibrahim ya, misalnya surat Al-Ibrahim ayat 4 itu disebutkan may yasha. Jadi man ini merujuk kepada syarat untuk menentukan bahasanya yang dimaksud dengan man ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Selanjutnya adalah al-istifham atau kata tanya, ini banyak sekali. Misalnya contohnya adalah antum a'lamu amillah gitu. Yaitu terkait dengan sigot-sigot yang ada. Misalnya contohnya terkait dengan syarti ini ya. Syarti asma al-syar ini juga ada sama ya'mal su'an yujzabi. Jadi terkait dengan tindakan kejahatan yang harus diberikan balasan. Itu. Selanjutnya tentang host, pengertian dari host itu sendiri. Ya, dari terkait dengan tadi misalnya ada korinah-korinah tadi ya. Nah, korinah-korinah itu sebenarnya memiliki beberapa macam dari korinah-korinah itu. Misalnya ada korinah yang positif, isbat. Ini misalnya qad aflahal mu'minun gitu ya. Jadi sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal. Beruntung orang-orang yang beriman. Nah, ini kalimat jamaknya yang bersifat umumnya, misalnya ada ciri-cirinya, itu ada lam alif, al-mu'min, itu. Nah, itu sebagai al-jam'u al-mu'arraf yang dima'rifatkan. Ada juga yang masalah ini yang idhofah, yang idhofahnya adalah misalnya yusikumullahu fi auladikum. Di Allah itu mensyariatkan tentang pembagian pusaka atau warisan pada anak gitu ya. Pada anak. Lalu masalah masalah alif lam. Sebutkan misalnya masalah isim jenisnya. Illa isya insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lalu ada juga misalnya fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrih. Tentang orang yang hendaklah menyalahi perintah Rasul. Dalam artian ketika ada masalah-masalah seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya adalah misalnya ada yang negatif juga. Misalnya la rajula fidar. Tidak harus melakukan pun di dalam. Itu tadi yang contoh yang tadi. Selanjutnya masalah-masalah yang mempengaruhi itu juga bisa mengenai masalah keumuman. Misalnya masalah adat istiadat, lalu masalah akalnya juga, mukallaf kemampuan seorang misalnya. Jadi itu menjadi ilat gitu ya, menjadi ilat sesuatu hal yang bersifat umum, hukum yang bersifat umum itu bisa dipecah, bisa ditangkal atau itu tidak menjadi hukum lagi. Nah, selanjutnya masalah ini sebelum kita beranjak ke masalah khos ini ya. Jadi sebenarnya masalah lafal umum ini memiliki beberapa klasifikasi. Memiliki beberapa klasifikasi yang misalnya klasifikasi itu bisa yang bermakna istiqraq atau menghabiskan afrodnya. Ini misalnya masalah
al-babibu. Jadi masalah mufradnya, pemaknaannya, masalah pemaknaannya. Yang selanjutnya adalah masalah dalam segi pemaknaan istiqrohnya. Nah, dalam pemaknaannya misalnya ini ada contoh ciri-cirinya. Yang pertama misalnya menggunakan kata rohtu atau perkumpulan-perkumpulan atau kaum. Nah, ini kaum, atau jin, bangsa jin, al-insan, bangsa manusia, al-jami, keseluruhan. Ini ciri-ciri am yang berbentuk lafadz mufrad dengan makna istiqroh. Selanjutnya terkait dengan host ini ya, supaya mempersingkat waktu, di mana host adalah kebalikan dari am, dan host itu diartikan sebagai lafal yang tidak mengenai dua sesuatu atau lebih dengan tanpa batasan, seperti rojulun seorang laki-laki, rojulaini dua orang laki-laki, dan salasan rijalun atau 3 orang laki-laki. Ini lebih rinci. Nah, kemudian ada tahsis. Nah, tahsis ini apa? Tahsis adalah pengkhususan sebagian jumlah, yaitu seperti mengeluarkan orang-orang kafir muahad dari firman Allah, faqtulu musyrikin. Nah, orang-orang yang musyrik, pengkhususan. Nah, itulah intinya seperti itu. Pengkhususan. Lalu tahsis itu sendiri terbagi menjadi mutasil dan munfasil. Ini ada beberapa syarat-syaratnya terkait dengan ini. Lalu ada istighna, yaitu mengeluarkan sesuatu kalau tidak dikeluarkan misalnya dia akan masuk dalam ucapannya. Jadi mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum di dalam dalil-dalilnya itu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ini. Lalu selanjutnya kita langsung beranjak kepada misalnya syarat-syaratnya ini. Syarat-syaratnya misalnya boleh didahulukan atas masruhnya atau sesuatu yang dipersyaratkan. Ini contohnya adalah in ja'aka banu tamim fa akrimhum. Dan jika datang banu tamim kepadamu maka muliakanlah mereka. Ini contoh lafalnya. Contoh lafal-lafalnya. Ini ya kalau yang beruji masalah hukum, misalnya keterangan mengenai tahriru raqabatin mukminah, kita membebaskan budak. Nah, budak ini kan kita harus melihat misalnya konteksnya juga ya, kita lihat sekarang. Nah, selanjutnya masalah bolehkah mentasyaqqah dan Al-Quran. Ini nanti kita akan bahas, pasti boleh itu ya. Nah, contoh-contohnya. Selanjutnya adalah boleh mentaksis Al-Quran dan hadis. Ini sebagai dasar hukumnya. Nanti akan kita bahas juga masalah ini. Contohnya misalnya yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan dalam hal anak-anakmu. Nah, ini taksis dengan hadis la yarisul muslimun kafiro wala kafirul muslimah. Jadi tidak ada orang muslim mewarisi orang-orang kafir dan tidak orang kafir mewarisi orang-orang muslim. Kemudian ketentuan mentaksis hadis dengan Al-Quran. Ini contohnya, kalau bulan hadis dengan hadis, sebenarnya terkait dengan taksis ini. Kemudian selanjutnya ada taksis dengan ucapan atau dengan kias. Ini sebenarnya ada perbedaan pendapat dari ulama-ulama atau dari para mujtahid dalam penentuan pentaksisan itu seperti apa. Nanti kita bahas. Cara penyelesaian jika ada kontradiksi antara dalil khas dengan dalil am, itu gimana? Kalau ada masalah, ada benturan antara lafal yang am dan khas itu gimana? Yang pertama, khas mentaksiskan yang am, umum, khusus. Jadi khusus yang. Lalu selanjutnya khas memberikan penjelasan terhadap am. Selanjutnya tidak ada lafal umum yang tidak mengalami taksis. Jadi semua ada taksisnya. Lalu selanjutnya ada sebagian pengertian dari lafal umum mempunyai makna yang banyak. Tapi kita melihat lagi ketentuan-ketentuannya gitu. Kalau memang sudah jelas am, ya udah, berarti tidak bisa ditaksis. Lalu am bersifat umum selama belum ada taksis. Jadi kalau nggak ada taksisnya berarti bersifat umum. Lalu selanjutnya boleh mentaksiskan lafal am itu dengan khobar ahad dan kias.
Dalam artian ketika kita meneruskan hukum, kalau itu sudah pasti am, ya sudah. Berarti kita memiliki kebebasan dalam penentuan hukumnya di situ, dalam ruang lingkup hukum keumuman. Selanjutnya adalah al-muhasiyah atau dalil yang menjadi dasar untuk mengeluarkan hukum. Nah, dari al-muhasiyah ini melahirkan kaidah usuliyah. Nah, kaidah usuliyahnya itu adalah al-am ba'da takhsisu hujjatu fi babi. Dalam artian masalah-masalah kehujahan dari taksis. Selanjutnya adalah, nah ini contoh dari kaidah ini adalah surah Al-Maidah ayat 38 yang ditaksis dengan hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u yadu sariqin illa fi rubu'i dinarin fasa'ida. Muttafaqun alaih. Nah, cara-cara penemuan hukum ini ada yang terkait dengan Al-Quran dengan Al-Quran, terkait Al-Quran dengan As-Sunnah, terkait As-Sunnah dengan Al-Quran, lalu Al-Quran dengan hadis ahad, dengan ijma, dengan qiyas, pendapat sahabat, indera, akal, dan adab. Ini perbedaan ulama terhadap ini ya. Yang pasti, ini menjadi pedoman kita dalam kita mengambil hukum, dalam kita mengeluarkan hukum, karena dengan kita melihat tas-tas ini, kita bisa mengetahui cara, oh ini ketika ada permasalahan seperti ini, misalnya masalah zakat, bagaimana kita mengetahui tasisnya. Ketika tasisnya tidak bisa dilakukan misalnya antara Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana kita punya opsi yang lainnya. Dengan mengambil pendapat ulama yang lainnya. Nah ini misalnya ada hadis Nabi misalnya terkait dengan masalah zakat, ketentuan-ketentuan zakat. Ketentuan yang umum tidak dibaca dengan jumlah hasil panennya. Nah kalau karena tidak disebutkan di hadis ini, lalu bagaimana kita cara menanggapinya? Tentunya kita dengan menggunakan taksis hadis lain. Jadi misalnya tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 wasak atau 1000 kg. Nah ini ketentuan yang lainnya untuk kita menentukan hukumnya. Jadi sebenarnya semakin banyak referensi kita, semakin mudah kita dalam penentuan hukumnya. Lalu metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum ini yang pertama dengan bisa metode istisna, lalu kompromi, terus dengan metode interpretasi linguistik kebahasaan, lalu kalau dengan metode kausasi atau konstruksi hukum, yaitu dengan melihat ilat dan tujuan hukumnya atau konstitusi syariah. Selanjutnya adalah menyelaraskan dalil hukumnya, itu dengan penjelasan dalil hukum. Sekian mungkin perkuliahan pada siang kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau kita bisa diskusi, atau misalnya ada pendapat, ada tanggapan, silahkan. Nanti bisa di forum e-learning. Untuk minggu depan kita mungkin belajar mengenai lafal mujmal dan lafal nas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.